Kalau hari ini hidupmu sedang hancur, dengarkan ini baik-baik. Karena bisa jadi, ini bukan musibah, tapi awal dari pertolongan terbesar Allah dalam hidupmu. Masalahnya, kebanyakan orang berhenti tepat sebelum pertolongan itu datang. Pernahkah kita bertanya, kenapa ini harus terjadi pada saya? Ketika hidup terasa baik-baik saja, lalu tiba-tiba musibah datang tanpa permisi. Hilang pekerjaan, kehilangan orang tercinta, usaha bangkrut, difitnah, dikhianati. Saat itu dunia terasa sempit, doa terasa berat, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Namun saudaraku, Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk berhenti di luka. Islam mengajarkan cara berjalan keluar dari musibah, bukan sekedar bertahan di dalamnya. Hari ini, mari kita renungi 5 langkah melewati musibah, bukan menurut logika manusia, tetapi menurut hikmah ilahi. Langkah pertama, sadar, ini bukan akhir. Musibah sering terasa seperti penutup cerita. Padahal, dalam Islam, musibah bukan akhir, melainkan pembuka bab baru. Lihatlah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ia dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak, dikhianati, difitnah, dimasukkan ke penjara. Tanpa salah. Jika Nabi Yusuf menyerah di sumur, cerita selesai di sana. Jika ia putus asa di penjara, tak akan ada istana Mesir. Pelajaran pertama, jangan menilai takdir Allah dari satu potongan cerita. Karena Allah menulis cerita kita sampai halaman terakhir. Langkah kedua, sabar yang aktif, bukan pasrah. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar bukan berarti pura-pura kuat. Sabar adalah menahan diri dari putus asa sambil tetap berjalan meski tertatih. Sabar itu tetap sholat meski hati hancur, tetap jujur meski dizolimi, tetap taat meski doa belum terjawab. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa luka, tapi Allah menjanjikan pertolongan bagi orang yang sabar. Dan ketahuilah, tidak ada air mata sabar yang jatuh sia-sia. Langkah ketiga, ridho, titik damai dalam badai. Sabar menahan, ridho menenangkan. Ridho bukan berkata, aku suka musibah ini. Ridho adalah berkata, aku percaya Allah tahu yang aku tidak tahu. Saat hati sudah ridho, musibah yang sama terasa berbeda. Masalah masih ada, tapi jiwa tidak lagi gelisah. Karena orang yang ridho tahu satu hal, Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Langkah keempat, kembali ke Allah, bukan keputus asa. Musibah adalah panggilan. Panggilan untuk kembali, dari lalai menjadi sadar, dari sombong menjadi tunduk, dari dunia menuju Allah. Kalimat pertama yang diajarkan Rasulullah saat musibah adalah Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Kita milik Allah, dan kepada Allah kita kembali. Kadang Allah mengambil sesuatu agar kita kembali menggenggam yang paling penting, Allah sendiri. Langkah kelima, introspeksi dan berubah. Tidak semua musibah karena dosa, tapi setiap musibah selalu mengandung pelajaran. Musibah datang untuk bertanya, apakah sholat kita hanya rutinitas? Apakah doa kita hanya saat butuh? Apakah hati kita terlalu melekat pada dunia? Orang beriman tidak hanya bertanya, kenapa ini terjadi? Tapi juga, apa yang Allah ingin aku perbaiki? Dan disinilah, musibah berubah dari hukuman menjadi pendidikan. Musibah bisa menghancurkan atau meninggikan.
Musibah itu seperti api. Ia bisa membakar atau memurnikan. Tergantung kita menghadapinya dengan apa. Dengan amarah atau dengan iman. Dengan putus asa atau dengan sabar dan ridho. Ingatlah, tidak ada malam yang terlalu gelap hingga Allah tidak sanggup menghadirkan fajar. Dan seringkali, pertolongan Allah datang tepat setelah batas kesabaran kita tercapai.